Seakan-akan sekarang ini sudah tak ada lagi yang ngurus bangsa ini, yang ngurus rakyat. Semuanya ngurus politik. Semuanya tertuju kepada bagaimana agar dapat berkuasa lagi pada tahun 2024 dan 2029 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN, kita cukup risau akhir-akhir ini melihat para petinggi kita di pemerintahan Republik Indonesia. Mereka sehari-hari sibuk mengurus politik untuk perjuangan RI 1 tahun 2024 yang masih tinggal sekitar 2 tahun 8 bulan lagi. Masih lama, hampir 3 tahun lagi. Para menteri yang ada dalam kabinet Pak Jokowi sekarang ini sibuk tiap hari mengurus politik, mengurus strategi bagaimana agar bisa nanti memenangkan RI 1 pada tahun 2024 nanti. Walaupun tidak persis 100%. Seakan-akan sekarang ini sudah tak ada lagi yang ngurus bangsa ini, yang ngurus rakyat. Semuanya ngurus politik. Semuanya tertuju kepada bagaimana agar dapat berkuasa lagi pada tahun 2024 dan 2029 nanti. Ini kalau kita perhatikan sangat berbahaya kepada kesinambungan bangsa ini dari sisi pelaksanaan kehidupan, kesejahteraan, ketenteraman rakyat. Seandainya seluruh elit kita, seluruh para pejabat petinggi kita sibuk mengurus untuk mereka, untuk menang pada tahun 2024 nanti. Coba kita perhatikan sekarang. Di sana sini ada yang membentuk koalisi dalam koalisi. Kita tahu selama ini hanya adanya koalisi Indonesia Maju. Tetapi dalam itu sekarang telah ada lagi koalisi Indonesia Bersatu KIB. Dan sebentar lagi tentu akan banyak lagi koalisi-koalisi yang tujuannya bukan untuk bagaimana agar sisa jabatan, sisa masa kerja kabinet sekarang ini benar-benar sukses memajukan rakyat, mesejahterakan rakyat. Kita tahu bahwa rakyat sekarang ini benar-benar terhimpit ekonominya, benar-benar tertekan ekonominya, benar-benar melarat hidupnya karena tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19 baru lalu. Coba lihat sekarang. Tidak saja sekarang ini lagi harga minyak goreng jadi persoalan. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita tahu bahwa harga kebutuhan pokok sehari-hari, harga sembako melonjak naik. Bawangnya, telurnya, cabenya naik semua. Tetapi seakan-akan tidak ada yang memperhatikan ini dari pemerintah. Semua sibuk mengurus politik. Kalau begini, sangat khawatir kita nanti bahwa kesan dari rezim sekarang ini di akhir-akhir jabatan nanti meninggalkan kesan yang tidak baik, meninggalkan kesengsaraan bagi rakyat. Apalagi jika Bapak Presiden sekali sebagai pucuk pimpinan dari kabinet ini, kalau sibuk pula mengurus atau menjadi tim sukses terhadap orang yang diinginkannya untuk menggantikannya menjadi presiden dan wakil presiden pada periode mendatang. Jika memang presiden sekarang ini Pak Jokowi tidak ada peluang lagi untuk 3 periode. Urusan politik ojo kesusu sik.
Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ya saya juga harus sampaikan, bicara tentang ojo ke susu, tapi faktanya kan ke susu. Faktanya pemilunya masih lama gitu. Pemerintahan, tanggung jawab pemerintahan ini masih ada 2 tahun 4 bulan lagi, tapi semua ke susu. Presiden jadi seperti kepala tim sukses. Kemudian menteri-menteri dalam kabinet sibuk memoles diri sebagai capres. Menteri-menteri lainnya dalam kabinet menjadi tim ses capres. Ya, menteri dalam kabinetnya itu ya tinggal satu, ngurusin segala urusan gitu ya. Realnya tinggal satu menterinya dalam kabinet ini. Elemen pemerintahan hari ini dari tingkat pusat, daerah hingga ke desa, perangkat desanya sibuk copras-capres. Nah pertanyaannya yang ngurus rakyat siapa? Pertanggungjawaban kepada rakyat mana? Nah itu tadi pertanyaannya, pertanggungjawaban politik kepada rakyat 5 tahunan di mana? Baru 2 tahun 8 bulan kok udah sibuk copras-capres gitu loh. Kalau sudah demikian, siapa yang akan bertanggung jawab untuk kesinambungan pemerintahan ini menjelang habis masa jabatannya tahun 2024 nanti? Apakah akan diserahkan saja kepada para PJ gubernur, PJ bupati di wali kota? Apakah demikian? Dengan PJ ini sekarang jadi persoalan. Kenapa tidak jadi persoalan? Demikian banyak PJ gubernur, demikian banyak PJ bupati dan wali kota. Tentu jauh lebih efektif gubernur, bupati, wali kota hasil pilihan rakyat secara langsung jika dibandingkan dengan PJ yang ditunjuk ini. Kabinet sekarang ini harusnya lebih fokus mengurus bangsa ini dibandingkan dengan ketika para kepala daerah seluruhnya hasil pilihan rakyat dulu. Inilah pula tampaknya kelemahan kalau ketua-ketua partai ini mengambil jabatan rangkap sebagai menteri sekaligus sebagai ketua partai. Ada kecenderungan menteri yang ketua partai ini lebih mementingkan partainya daripada jabatan menterinya, yang sebenarnya jabatan menteri ini adalah jabatan yang benar-benar untuk kemaslahatan hidup orang banyak yang telah digaji dia oleh rakyat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.